dalam manajemen ASN ini bisa mengetahui tentang kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, serta kode etik apa yang harus kita patuhi. Dan kita dapat implementasikan di dalam sesuai bidang tugas jabatan kita secara khusus dan secara umum itu dalam instansi pemerintahan yang ditempatkan sesuai jabatan kita. Kemudian Pak, terkait dengan pengertian tersebut, saya kaitkan dengan isu yang diangkat. Ya, judul isu yang saya angkat Pak, yaitu belum adanya standar operasional prosedur tentang perizinan pemanfaatan ruang. Dengan ini Pak, saya mengharapkan dengan adanya SOP itu sendiri bisa dipakai oleh jajaran staf untuk melakukan survei lapangan dalam penentuan lokasi perizinan pemanfaatan ruang itu sendiri, boleh, Pak. Bagus itu. Jadi ketika di situ negatifnya belum optimalnya pemakaian ruang, ya kan gitu toh? Iya, Pak. Iya, SOP standar operasional prosedur. Dipositifkan dia. Jadi dipositifkan itu sudah gagasan Anda untuk tampil sebagai isu yang diangkat dihabituasikan pada aktualisasi atau yang diaktualisasikan untuk dihabituasikan. Ya, pembiasaan maksudnya ya, supaya di sana terukur untuk bagaimana bisa staf bisa bekerja, Anda bisa bekerja, dan instansi dapat manfaat dari apa yang Anda angkat untuk dijadikan sebuah isu dan bisa dapatkan solusi. Kan gitu toh? Iya, nah, tadi kalau istilahnya belum berarti meningkatkan ya. Jadi dipositifkan meningkatkan apa dia? Pemanfaatan ruang. Misalnya tadi kan ada pemanfaatan ruangan toh? Ya, itu. Jadi di situ berarti Anda meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang. Itu untuk positifnya. Tinggal dilihat kegiatan apa yang diangkat di awal, kegiatan pertama, terus tahapannya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi kalau di kegiatanmu, kegiatan pertama apa yang kau cantumkan? Coba saya dengar. Iya, baik Pak. Tunggu sebentar Pak. Saya sedang buka Pak. Oh ya, boleh. Iya Pak. Nanti yang lain ambil sampel ya. Saya sampaikan ini secara umum ya. Jadi nanti kalau ada contoh-contoh dari saya selalu pakai secara umum, nanti tinggal kamu aplikasikan ke kalian punya isu yang diangkat. Ya, seperti itu. Karena berbeda kalau si Ibu Mitra kan beda dengan yang lain, tidak mungkin sama. Tapi di dalam situasi dan kondisi penyampaian, saya selalu menyampaikan secara umum. Tinggal Anda bandingkan dengan Anda punya isu yang diangkat di setiap instansi sesuai tugas fungsi. Ya, jelas? Jelas, Pak. Ya, oke, sip. Lanjut. Ya, Pak. Di sini kegiatan saya yang pertama, Pak, yaitu melakukan persiapan rencana kegiatan penyusunan dan pendataan perizinan pemanfaatan ruang. Untuk tahapan kegiatannya, Pak, di sini ada 3. Yang pertama itu konsultasi awal dengan mentor terkait persiapan dari pelaksanaan aktualisasi tersebut. Sudah, saya potong dulu. Ya, Pak. Berarti Anda sudah mulai paham bagaimana menempatkan kegiatan dan tahapan. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa itu kebalik dia. Jadi kalian mesti harus paham di mana itu kegiatan, di mana itu tahapan. Ya. Tadi kalau konsultasi kepada mentor itu ada pada keterkaitannya ada pada agenda. Kan kita sudah berbicara kemarin tentang WOG. Apa bunyinya WOG itu? Ada konsultasi, ada koordinasi, ada komunikasi, ada iya, akumulatif dia. Itu ya. Jadi kalau Anda letakkan di tahapan, berarti tahapan punya nilai. Nilainya keterkaitannya pada WOG. Bukan. Agenda 2. Agenda penerapan nilai dasar. Ya, ada nilai-nilai dasar di situ. Berarti dia kebalik namanya, ya. Iya, baik, Pak. Itu kebalik. Tahapan di kegiatan di tahapan. Jadi harus konsultasi dengan mentor karena keterkaitannya ada pada agenda 3. Yaitu apa?
WOG, World of Government. Ya, sementara di tahapan, bagaimana itu tahapan bisa berurut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan? Di situ yang Anda mau buat di dalam aktualisasi, itu yang Anda laporkan kepada pimpinan. Pak, saya mau buat ini tadi itu yang seperti yang Anda sampaikan di awal, ya. Iya, Pak. Itu ditaruh di tahapan, konsultasinya di kegiatan, ya. Iya, baik, Paham Pak. ini? Halo, seluruhnya paham? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. itu. Jadi supaya dia tidak bias dan dapat dilakukan dalam waktu sebulan. Tidak usah banyak-banyak kegiatan, minimal kegiatan 4 atau 5 supaya dapat dilaksanakan dalam waktu sebulan. Cuman dia punya tahapan harus betul-betul menggigit untuk bagaimana kelancaran pelaksanaan kegiatan itu bisa didukung. Karena di setiap tahapan harus ada output. Halo? Iya, Pak. Ya, harus ada output setiap tahapan. Bukan pada kegiatan itu output, tapi ada pada tahapan. Jadi nanti ketika Anda buat yang Anda mau melaporkan kepada atasan, ya itu kegiatannya berarti konsultasi kepada atasan. Di tahapannya yang mau dibuat terkait dengan rencana kegiatan, rencana pelaksanaannya itu yang akan dilaporkan. Outputnya mendapat persetujuan. Ya, persetujuan lisan maupun tulisan. Boleh Anda taruh di situ. Tulisannya seperti apa? Ini buktinya, Pak. Saya disampaikan bahwa disetujui dan saya minta sedikit tanda tangan untuk, atau saya minta sedikit kata blece untuk pelaksanaan kegiatan saya sesuai disetujui oleh mentor dan sebagai atasan saya. Itu output. Ada bukti kalian, ya. Tidak hanya dibicarakan, tapi ketika tulis bisa dibicarakan dan bisa dibuktikan. Ya, paham ini? Halo. Paham, Pak. Ya, itu, seperti itu dia punya keterkaitannya. Ya, kemarin habisnya sampai di manajemen, ya. Oke. Jadi kalau di dalam kegiatanmu ada berbicara tentang bagaimana Anda mau mencari data, Anda bisa menuangkan sebuah argumen atau ide, ini bisa dimasukkan ke keterkaitannya kepada manajemen. Ya. Kalau Anda di situ melayani publik, Anda kasih taruh di situ keterkaitannya ada pada pelayan publik. Ya. Kalau Anda konsultasi, komunikasi dan koordinasi ada pada WOG. Bisa kedua-duanya kalian taruh kalau di situ kalian konsultasi kepada koordinasi kepada kegiatan yang misalnya koordinasi dengan seluruh jajaran internal maupun eksternal, ya, dalam membentuk satu tim untuk bisa melayani masyarakat. Boleh kau taruh di situ WOG dan pelayan publik. Itu keterkaitannya. Jelas? Jelas, Pak. Iya. Jadi tolong nanti kalau ada yang masih bias, kita giring seperti itu. Sehingga tidak terlalu ribet untuk mendapatkan sesuatu yang indah. Ada lagi yang lain selain SOP yang disampaikan oleh Ibu tadi? Silakan, tidak usah Pak, malu-malu. izin bertanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Iya. Saya Laura Anggra ini, Pak, mau Oke, tanya Laura. untuk outputnya itu hasilnya nanti itu apa per tahapan ada hasilnya atau dalam tahapan itu nanti hasilnya bisa satu begitu, Pak, atau satu-satu. Jadi tahapannya apa, hasilnya apa atau begitu? Ya, jadi Bagaimana, tahapan itu akan membuktikan hasil dari kegiatanmu. Ya, satu kegiatan kan ada 4 atau 3 atau 4 tahapan, kan gitu. Ya, betul. Nah, di Betul. tahapan itu kamu mesti harus membuktikan apa yang kamu mau buat terkait dengan kegiatan, ya. Oh, iya, Pak. Berarti satu-satu ya, Pak ya. Berarti tiap tahapan satu hasil juga begitu, Pak. Iya, jadi kan tadi saya sudah kasih tahu sama Ibu siapa tadi, Ibu lupa saya apa Baik, nama Pak. ini samping, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tadi saya kasih membuat kegiatannya konsultasi keterkaitan WOG. Tahapannya ya yang hasil yang dibuat itu yang akan diperlihatkan kepada atasan untuk dia setujui. Nah, buktinya adalah setujunya secara lisan tapi dimintakan persetujuan secara tertulis. Itulah dia tanda tangani bahwa dia setujui rencana aktualisasi kalian, ya, sesuai isu yang diangkat dan
sesuai tusi, tugas fungsi. Isu yang diangkat sesuai tusi, tugas fungsi. Ya, bisa paham ini? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Jane. Jane, silakan Jane. Pak, saya ini masih belum terlalu paham perbedaan antara kegiatan sama tahapan kegiatan, Pak. Kalau misalnya ini saya salah satu. Ibu di mana? Di instansi apa? Badan Pendapatan Daerah, Pak. Oke, misalnya apa? Silakan. Misalnya ini saya kurang lebih sama dengan Ibu Mitra tadi, saya tentang SOP juga. Standar operasional prosedur. Oke. Iya. Terus yang salah satu kegiatannya ini misalnya contohnya yang konsultasi bersama mentor. Bisa Bapak tolong lebih spesifik untuk tahapan kegiatan yang harus saya masukkan di situ? Apa untuk misalnya untuk kegiatan yang konsultasi bersama mentor? Ya, apa isumu dulu? Kan sesuai isu yang diangkat. Kau belum sebutkan isumu, bagaimana saya mau aplikasikan itu? Ya, silakan. Baca saja. Belum optimalnya penyusunan perencanaan anggaran dalam Ranwal dan Oke, berarti kalau belum berarti meningkatkan. Kalau belum kan dipositifkan, ya berarti Anda kalau belum optimal jadi mengoptimalkan, ya kan gitu, ya. Itu dipositifkan. Kalau negatifnya seperti itu negatifnya maksudnya, ya. Belum optimalnya setelah nanti dianalisa di APKL dan di USG segala macam, itu Anda akan dapatkan mengoptimalkan apa tadi? Penyusunan jadwal dan renja. Iya, mengoptimalkan penyusunan jadwal dan renja. Itu sudah masuk satu model. Nah, kegiatannya, misalnya Anda mesti harus konsultasikan terkait dengan model tadi kepada pimpinan. Kan Anda mesti harus buatkan dulu dia punya RAP, dia punya acuannya untuk dilaporkan kepada pimpinan, Pak, saya mau buat ini. Yang lebih tahu kan Anda, makanya saya bilang konsultasinya ke mentor lebih banyak, karena mentor yang akan make kalian. Kami hanya, kalau coach dan pengampu materi, hanya memberikan jalan kalian untuk bagaimana bisa mengatur kalimat dan kesempurnaan itu. Dia lebih banyak berkonsultasi dengan mentor, karena mentor yang akan memakai. Ya, kan mentor yang akan dia kasih gagasan seperti ini. Kamu minta gagasanmu sendiri, nggak bisa. Nanti kalau di ujian, di evaluasi nanti, mentor tidak akan membantu Anda karena Anda lari sendiri dari apa yang diinginkan oleh mentor. Ya, meski coach membantu, tapi kalau mentornya tidak membantu, Anda gagal. Itu maksudnya. Jadi selalu harus konsultasi ke mentor. Itu tadi konsultasinya seperti apa yang mau dibuat untuk dikasih lihat ke dia sampai jadi ke depan. Jadi saya tidak bisa spesifik ke Ibu punya masalah karena itu akan yang lain kan nanti tidak akan dapat. Tapi saya kasih secara umum. Contoh secara umum terkait kegiatan dan tahapan. Boleh? Boleh. Halo? Ya? Iya, Pak. Oke. Ya. Makasih, Pak. Iya. Kabupaten Morowali. Salah satu contoh kasus begini. Belum ada atau apa? Belum tersedianya rumah dinas di Kabupaten Morowali. Ini contoh saja, contoh ya. Belum tersedianya rumah dinas di Kabupaten Morowali. Dia punya gagasan isu menyediakan, kan tadi belum, tadi menyediakan rumah dinas di Kabupaten Morowali, bla bla bla. Ada isu, ada fokus dan ada lokus, ya. Ada fokus dan ada lokus. Di Kabupaten Morowali itu kan fokus lokusnya, ya. Yang ditembak itu adalah perumahan. Oke. Jadi ada lokus dan ada fokus. Itu selalu utama di dalam isu, ya. Ada lokus dan ada fokus. Kegiatannya konsultasi ke mentor terkait lahan. Jadi siapkan lahan yang ada sertifikatnya ukuran 30x30 misalnya, ini tahapannya, ya, menyiapkan lahan dengan sertifikat lengkap. Outputnya tersedia lahan dengan sertifikat lengkap. Itu output satu sudah ada bukti, contoh buktinya, ya.
Nah, ini yang dikasih laporkan kepada atasan, Pak, kami mau rencana buat rumah dinas. Ini lahannya. Diperlihatkan kepada beliau. Beliau setujui. Oh, itu bagus. Saya setujui. Buatkan surat persetujuan dengan lampirkan ada sertifikat lahan, ada persetujuan mentor. Sudah 2 bukti. Ya, sudah 2 bukti. Itu tahapan baru 1, sudah 2 bukti. Ya, nah, nanti tahapan berikut siapkan bahan. Bahannya apa? Anda sudah tahu kalau mau bangun rumah kan ada pasir, ada batu bata, ada semen. Itu bahan disatukan saja. Siapkan bahan. Sudah 2 tahapannya. Ya, sudah 2 tahapannya. Nanti kan kalau mau buktinya, dipoto itu batu, dipoto itu pasir, dipoto itu semen, ada nota pembeliannya. Ya, sudah 2 lagi bukti. Ada nota pembelian, ada barangnya. Sudah 2 pembuktian dari tahapan itu. Jelas? Tahapan yang ketiga, siapkan tukang. Ada tukangnya, ada teken kontraknya, sudah 2 lagi bukti. Ya, baru dari tahapan yang ketiga tadi ada tukang, ada finishing, ada kinerjanya. Ya, ada kinerjanya, ada hasil, sudah ada pondasi, sudah ada terbangun semua, itu finishing namanya. Ya, ini secara umum ya, sudah 4 bukti dengan 4 tahapan. Ya, 2-2 semua. Yang kelima, tahapan kelima, serah terima kunci. Sudah jadi perumahan. 5 tahapan mendukung 1 kegiatan dengan isu yang kalian angkat. Ini contoh saja. Ya, jelas? Halo. Jelas, Pak. Nah, itu sudah, itu yang dimaksud dengan kegiatan, tahapan, dan output. Kalau sekarang diistilahkan oleh Pak Jokowi, ada input, ada hasil, dan ada output. Jadi hasil yang mau dibutuhkan di sini, bukan lagi proses. Jelas? Jelas. Iya. Nanti tinggal bandingkan dengan kalian punya. Karena kalau secara satu-satu nanti ada waktu nggak nucut ya. Jadi saya kasih secara umum, tapi menyangkut, oh iya ini. Buka wawasan. Karena kemarin kan sudah dapatkan wawasan kebangsaan, dapat bagaimana cara memasukkan nilai. Ya. Ini untuk di keterkaitan agenda 3 ini prosesnya. Jelas? Jelas, Pak. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Masih ada? Masih ada yang bingung? Ibu Mitra, sudah jelas? Iya, baik Pak, sudah jelas Pak. Jadi itu kalau dikasih tahapannya konsultasi, berarti tidak ada kaitannya dengan agenda 3. Karena agenda 3 itu ada keterkaitannya dengan kegiatan, bukan tahapan kegiatan. Ya. Apalagi? Iya Pak, permisi Pak. Silakan. Ya, nama saya Ingrid Pak, Ingrid Memani. Yang saya mau tanya di sini, kan kegiatan kalau misalnya mengangkat kegiatan pertama itu konsultasi kepada mentor. Ya. Nah, terus kalau misalnya terkait pengumpulan data dan informasi awal, Pak, itu kira-kira masuk di kegiatan yang pertama atau beda lagi kegiatannya? Makasih, Pak. Iya, kalau kegiatan pertama sudah konsultasi dengan mentor, berarti tahapannya Anda akan mengumpulkan data terkait itu yang mau dilaporkan kepada mentor sebagai atasan, ya. Nanti ya, pembuktiannya ada data yang kamu buat, ada persetujuan mentor, sudah 2 buktinya, ya. Itu nanti ya, yang dilampirkan. Itu yang dilampirkan.
Makanya kegiatan dia berdiri sendiri untuk keterkaitan dengan agenda 3 ini. Tapi ada kemarin yang bilang saya terlalu sempit kalau mau menyampaikan seperti itu. Nah, aturan main yang disampaikan di Kolabjar maupun di penyampaian MOOC itu seperti itu pemahaman saya. Kalau kalian punya pemahaman lain, coba kemukakan. Saya bisa nerima karena ini tidak terikat. Tidak ada penyampaian yang baku terkait dengan penulisan itu. Ya kan gitu, tidak ada yang baku. Tetapi kalau itu punya alasan, di situ punya alasan untuk bisa menyampaikan, oh saya harus begini Pak, karena sesuai dengan apa yang saya terima, silakan Anda lakukan. Nanti kan ada yang mentor, ada coach yang akan mendampingi. Tapi saya sebagai pengampu materi, saya sampaikan secara umum. Tidak bisa saya spesifik terhadap kalian punya isu yang diangkat. Karena di kesempatan ini angkatan 87 semua orang samakah isunya? Saya tanya. Halo? Beda, Pak. Beda, Pak. Karena perbedaan itu yang kita coba carikan solusi. Makanya tadi saya pakai contohnya sebuah rumah dinas, ya. Karena itu akan kamu juga bisa nempati. Jadi secara umum saya sampaikan. Saya tidak spesifik kepada Bapeda, kepada tidak. Tapi ini yang kamu akan combine untuk bisa kamu jadikan referensi ke depan. Oh, ini contohnya begini. Jadi selalu itu tahapan kegiatan mendukung kegiatan itu sendiri. Kan satu kegiatan, jadi nanti ditanya oleh penguji begini. Dari isu yang diangkat, ada berapa kegiatan? Apa yang kamu mau jawab? Coba saya mau dengar. Dari isu yang kalian angkat, ada berapa kegiatan? Coba, ada siapa yang mau jawab dulu saya, supaya kita tidak lari dari situasi dan kondisi arah pembicaraan. Silakan. Karena ini sudah yang bentuk-bentuknya akan ke sana. Dari isu yang kalian angkat, ada berapa kegiatan? Coba jawab, saya dengar. Jelasnya seperti apa yang kalian bisa jawab. Siapa yang mau mulai? Silakan. Izin, kalau dari saya, Pak. Nama. Saya Mitra Lorena, Pak. Ya, silakan Mitra. Anda selalu lupa. Kalau dari saya, Pak. Ya, silakan. Kalau dari saya, Pak, untuk sekarang saya masih membuat kegiatan, Pak. Kan saya tanya, ada berapa kegiatan yang Anda rencanakan di situ? Ya, ada 3, ada 5, atau 7, atau berapa? Itu yang saya mau inginkan. Jadi kalau sementara dibuat, berarti itu jawabannya simpel sekali. Kan begitu, kamu rencana berapa kegiatan, deh? Ya, dari isu yang kau angkat, ada berapa rencana kegiatanmu? Halo? 3 kegiatan, Pak. Oh, kalau 3 kegiatan berarti Anda tidak mendapat nilai penuh, tidak mendapat nilai full, karena kurang dari kriteria penilaian. Jadi dia minimal 4. Maksimal sebanyak-banyaknya. Kalau lebih dari 4 boleh, tapi kalau kurang dari 4, Anda tidak memenuhi kriteria penilaian. Karena di Kolabjar itu 4 minggu selama sebulan. Kalau Anda cuma taruh 3 kegiatan, berarti cuma 3 minggu. Baik. 1 kegiatan, paham ini maksud saya? Paham, Pak. Ya, di Kolabjar itu ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Apa yang kau kerjakan di dalam 1 minggu itu? Itu kejelasannya. Makanya saya tanya tadi ada berapa kegiatannya. Anda bilang 3, berarti kurang dari penilaian. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, gitu aja susah. Itu yang saya mau tanya. Nanti jawabannya bukan seperti itu. Jawabannya saya punya 3 atau saya punya 4 kegiatan karena memenuhi kriteria penilaian di Kolabjar. Ya, yang terdiri dari tahapan-tahapan. Berarti ada beberapa tahapan di sana. 1 kegiatan memiliki 3 tahapan. Kegiatan 2 memiliki 4 tahapan kegiatan. Dengan output yang jelas. Oke, itu jawaban. Tinggal baca, tahu tulis, tahu baca, tahu sampaikan. Ya, tinggal pembuktiannya. Kalau cuma bisa, oh iya, sementara dalam proses pembuktiannya, Pak, woi, luntur Anda. Anda gagal. Jelas? Jadi ini bukan kasih takut-takut, tapi memang terjadi. Kalau cuma 3 kegiatan, berarti Anda cuma melaksanakan dalam waktu 3 minggu, sementara diminta ada 4 minggu. Oke? Iya, siap, Pak.
Ya, itu penjelasannya, penguatannya maksud saya. Penguatan dari agenda 3. Saya di sini di pengampu sebagai penguat agenda 3. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Siapa lagi? Siapa lagi? Silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa? Nama saya Reza, Pak. Ya, silakan Reza. Kan ini, Pak, isu yang saya mau angkat itu adalah belum efektifnya proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang di kantor saya, Pak. Nah, itu negatifnya. Iya, negatifnya. Nah, kalau kegiatan inaktualisasi saya itu yang pertama, konsultasi dengan mentor yang dimana di dalamnya itu kan identifikasi data dan informasi. Selanjutnya, kegiatan kedua itu pengklasifikasian masalah. Nah, yang saya angkat... Tunggu dulu, saya sudah paham. Sudah saya paham itu. Jadi ketika Anda konsultasi ke mentor, apa yang Anda mau konsultasikan? Kegiatan pertama kan, Anda bilang tadi konsultasi ke mentor kegiatan pertama. Apa di tahapan yang Anda mau tulis untuk mendukung kegiatan pelaporan tadi? Apa? Mendapatkan data dan informasi, Pak. Dari mana? Dari mentor. Dari pimpinan atau dari orang lain? Jadi Anda buat dulu untuk cara mencari data, itu yang Anda laporkan bahwa ini yang Anda mau buat di dalam aktualisasi untuk dihabituasikan supaya tidak lagi susah dan sulit. Itu maksudnya, ya. Jadi kegiatan pertama kalau Anda sebutkan konsultasi dengan mentor, tahapannya apa yang kau mau konsultasikan dengan mentor, itu yang kau tulis dalam tahapan. Paham? Halo. Nah, coba tahapan yang pertama kau sebutkan tadi apa? Identifikasi data dan informasi terkait belum efektifnya proses TLHP. Itu isu deh, itu isu. Yang di tahapan itu kan ada yang Anda buat untuk kamu melaporkan kepada atasannya, yang kau buat dalam melaporkan kepada atasan itu yang ditaruh di tahapan maksud saya. Bukan isu yang kau angkat. Kan di sana isu ada negatif dan ada positifnya. Ya, sudah, oke. Nah, terkait dengan itu, apa yang Anda mau melaporkan kepada atasan terkait dengan yang mau dilakukan dalam aktualisasi? Kayak saya kasih contoh tadi, mau buat perumahan. Di dalam harus disiapkan dulu apa yang mau dibuat di dalam perumahan itu, ya ada lahan. Ya, lahannya ini sebagai tahapan untuk bagaimana bisa mendukung pelaporanmu kepada atasan. Itu maksud saya. Jelas? Ya, Pak. Jadi jangan yang lebih tahu itu di sana Anda, bukan kami. Kami cuma bisa meluruskan terkait dengan apa yang Anda inginkan. Oke, paham? Mohon maaf saya agak sedikit keras dan tegas supaya kalian jadi cerdas untuk berpikir. Kalau saya loyo-loyo menyampaikan, kalian tidak akan dapatkan sesuatu. Ya, yang saya tanyakan di sini, Pak, di kegiatan saya yang ketiga itu kan, Pak, saya tulisnya kemarin step by step deh, step by step. Jadi ketika di kegiatan pertama konsultasi, di kegiatan kedua tadi apa? Pengklasifikasian masalah, Pak. Ya, pengklasifikasian masalah terhadap apa? Masalahnya penyebab kan ada. Terkendalanya. Ya? Penyebab terkendalanya proses tindak lanjut hasil pemeriksaan. Itu kegiatan kedua. Iya, kegiatan ya, kedua. Berarti tahapannya yang kau mesti harus cari untuk mengukur tingkat kegiatan itu bisa didukung dengan apa. Ya. Halo, bisa didengar? Iya. Iya, bisa. Itu. Jadi itu yang akan mendukung kegiatan. Tahapan kegiatan itu mendukung pelaksanaan kegiatannya, ya. Oh, harus ada ini untuk mendukung kegiatan yang saya sudah tulis. Apa buktinya? Nah, harus buktinya. Jangan cuman bukti disampaikan, ada buktinya. Mana buktinya? Masih dalam proses. Oh, enggak. Harus betul-betul ada buktinya. Kayak tadi saya akan bilang bukti apa? Saya punya bukti, contohnya jelas sekali. Ada sertifikat lahan, ada persetujuan mentor, sudah 2. Ya. Yang kedua tahapannya ada bahan. Bahannya apa? Bahan semen, bahan batu pasir, batako atau apa, ada bukti pembeliannya.
Ya, ada nota pembuktiannya. Sudah 2 bukti di situ. Jelas, ada nota pembelian, ada bahan yang kita foto, kita videokan. Sudah 2. Ya. Yang ketiga, ada tukang, ada second kontraknya. Ada tukangnya bekerja. Yang keempat, ada finishing, ada bukti bahwa wah sudah jadi. Dari tadinya lahan kosong, batu pasirnya sudah berdiri jadi rumah, sudah semi jadi, ya. Itu bukti yang keempat. Yang kelima, setelah jadi ada serah terima, ya, serah terima kunci. Itu dipoto dan dijelaskan bahwa sudah jadi perumahan yang dibutuhkan tadi. 5 tahapan mendukung 1 kegiatan. Kegiatannya apa? Konsultasi dengan mentor terkait dengan pembuatan di isu pembuatan rumah dinas. 1 kegiatan, tapi dia 5 tahapan, buktinya 10. Luar biasa. Itu yang dibutuhkan sekarang ini. Bukan kamu bercanda doang. Nah, tinggal nanti yang masukkan ke nilai, terserah kalian mau kasih masuk nilai seperti apa. Karena itu gaweannya agenda 2. Yang saya antar adalah bagaimana agenda 3 ini keterkaitannya dengan WOG, pelayan publik, dan manajemen. Itu yang saya mau ingin kalian pahami dulu dalam kegiatan dan tahapan. Karena sifatnya sifat urgen, sudah mau dekat untuk evaluasi. Tanggal berapa Angkatan 87 evaluasi setelah agenda 3? Kalau di jadwal 29, Pak. Ya, dekat sudah. Evaluasi akademik? Ya, evaluasi rancangan aktualisasi kan? Iya, evaluasi rancangan. Itu, ya. Siapa kalian punya quotes? Belum ada muncul, Pak. Belum muncul. Belum muncul, Pak. Iya, Pak. Tapi banyak-banyak konsultasi dengan mentor ya terkait dengan apa yang Anda melakukan supaya kamu tidak bias ketika kamu di meja pesakitan atau di meja evaluasi. Bisa saya lanjutkan dulu, Pak? Silakan. Saya punya pertanyaan, Pak. Ya. Kan yang tadi di kegiatan kedua saya itu pengklasifikasian masalah. Nah, misalnya kalau tahapan-tahapannya itu yang saya pikirkan... Jangan pakai misal deh. Kalau kau pakai misal berarti Anda ragu dengan isu yang kau angkat. Ya, saya bilang itu. Karena berarti Anda ragu dengan isu yang diangkat. Masalahnya sudah saya dapatkan. Masalah yang menyebabkan terkendalanya. Nah, selanjutnya kegiatan yang ketiga itu yang saya tulis, Pak, koordinasi kepada pimpinan terkait penyebab tersebut. Ya, dan apakah itu bisa masuk ke kegiatan atau koordinasi karena koordinasi masuk ke tahapan. Koordinasi itu masih ada keterkaitan dengan WOG, ya, koordinasi dan konsultasi, koordinasi. Kalau konsultasi dari bawah ke atas, kalau koordinasi dengan orang-orang yang ada di seputaranmu, internal mau eksternal, itu kegiatan penguatan dari agenda 3, ya. Boleh, itu sudah masuk, ya. Jadi kegiatan yang ketiga adalah koordinasi dengan orang-orang yang akan membantu pelaksanaan kegiatanmu. Ya, jelas? Ya, itu keterkaitannya ada pada WOG dan manajemen. Boleh dua-dua dikasih masuk. Karena terkait dengan yang mau dibicarakan adalah bagaimana cara mendapatkan data dan kumpulan-kumpulan informasi. Ya, jadi boleh dikasih masuk kegiatan 3, WOG, keterkaitan kepada WOG dan manajemen ASN. Ya, karena sudah ada data di sana sudah, ya. Oke, paham ini? Itu langsung saya potong karena saya sudah tahu arahnya ke situ. Tinggal kau angkat lagi yang keempat dan yang kelima terserah. Yang penting bisa terselesaikan dalam waktu sebulan. Oke? Paham, Pak. Nah, kegiatan tahapan bisa terselesaikan pada waktu sebulan. Sudah masuk. Sudah mengerti? Siap, mengerti, Pak. Oke, siapa lagi? Mohon izin, Pak, atas nama Nasra, Pak. Silakan, Nasra. Ya, begini, Pak, saya mau lebih ke konfirmasi sih, Pak. Kan tadi merujuk ke katanya Bapak, perkataan Bapak kalau Bapak yang jelaskan di sini secara umum, nanti tinggal menyesuaikan ke isu masing-masing gitu kan, Pak. Nah, yang mau saya konfirmasi adalah
saya sudah dengar tadi beberapa teman-teman yang mengutarakan isunya. Cuma di punya saya tuh bedanya kalau teman-teman tadi semuanya masuk di kegiatan untuk yang berkonsultasi kepada mentor. Tapi di sini saya menyusunnya itu berkonsultasi itu justru di tahapan kegiatannya, Pak. Jadi kegiatan saya yang pertama itu proses identifikasi dan analisa kebutuhan data pada bagian kesekretariatan Dinas Kominfo. Kemudian di tahapan kegiatannya, tahapan ketiganya baru ada berdiskusi dengan mentor dan juga kepala kebalik deh. Nah itu, ya, nah, itu proses, yang ya itu proses apa tadi? Sebutkan itu yang kau sebutkan di kegiatan apa? Kegiatannya proses identifikasi dan analisa kebutuhan. Proses identifikasi itu yang akan kau laporkan kepada atasan sebagai orang yang akan menyetujui apa yang kau mau angkat ke dalam aktualisasi. Ya, iya, yang disetujui oleh mentor itu tadi proses Anda. Jadi Anda ya terserah kalau nanti coach konsultasi ke coach, cuman kamu kasih alasan saya bisa terima, cuman keterkaitannya lagi yang beda. Jadi tahapan kegiatan itu keterkaitannya ada pada mana? Pada apa? Agenda berapa? Kalau tahapan kegiatan pada agenda 2. Ya, berarti dia tidak connect antara tahapan kegiatan dengan kegiatan. Sementara kegiatan itu keterkaitannya ada pada agenda 3. Ya, paham? Ya? Kan selalu secara umum begitu. Keterkaitannya ada pada agenda 3 itu kegiatan, bukan pada tahapan. Kalau tahapan ada pada agenda 2 karena di situ menuangkan nilai-nilai dasar profesi PNS yang ada kaitannya pada agenda 2 dan 3. Itu kolom 5. Ya, sudah paham ini? Iya, baik Pak. Berarti harus kebalik, Pak ya? Ya, kebalik. Itu yang mesti harus Anda pahami terkait dengan itu. Makanya di tahapan itu jangan ecek-ecek, tapi harus betul-betul akurat. Seperti saya kasih contoh secara umum tadi, akurat dia. Dengan bukti yang autentik, bukti yang nyata. Ditanya mana buktinya? Ini Pak, ada persetujuan mentor dan ada SK atau ada sertifikat tahan lahan. Ada 2. Itu bukti. Tahapan yang kedua, ada bahannya. Ini ada pasir, ada bukti pembeliannya. Ini harga sekian 1 kubik. Ada. 2 buktinya. Ya. Secara umum saya sampaikan, ya. Yang ketiga tahapannya mendukung itu kegiatan cuma 1, tapi dia 5 tahapan. Ada tukang yang kita sudah taken kontrak 30 juta misalnya dalam sampai ambil kunci. Oke, ada taken kontraknya, ada tukang yang kerja, dikontrol tiap saat. Nanti yang keempat, finishingnya. Ya, sudah sampai seberapa dia punya kinerja. Oh, sudah jadi rumah. Oke. Yang kelimanya sudah serah terima kunci. Ada foto serah terima kunci, deal. Jadilah sebuah rumah dengan 1 kegiatan. Ya, nanti kegiatan kedua diantar itu sudah mulai bisa ditinggali orang-orang, itu rumah tidak, kan gitu. Kegiatan ketiga, pemeliharaan dari rumah itu sendiri. Seperti apa pemeliharaan ya? Disiapkan orang untuk tukang kebun, tukang itu sudah di dalam itu dia punya kegiatan pemeliharaannya, ya. Yang ketiga, yang keempat, evaluasi hasil kinerja. Udah. Ada 4. Mendukung beberapa tahapan, tinggal dirunut dia dengan bukti-bukti yang nyata. Tapi saya 1 saja karena nanti kan tidak connect dengan Anda punya isu yang diangkat dengan setiap orang kan berbeda karakter ini. Tidak mungkin saya mau angkat satu-satu dengan waktu dan kesempatan ini. Tapi ketika tanya, saya kembalikan kepada Anda bahwa keterkaitan kegiatan ada pada agenda 3, bukan pada agenda 2. Agenda 2 hanya ada pada tahapan. Kan Anda sendiri yang bilang seperti itu. Jelas? Ya, jadi kalau Anda balik itu tahapan ke kegiatan tahapannya, terserah Anda nanti konsultasikan kepada mentor dan coachmu, karena coachmu yang akan membantu di sana nanti. Kalau coachmu bilang begitu ya silakan. Saya enggak bisa larang karena dia yang akan mendampingi.
Cuman penguatan di agenda 3 saya sudah sampaikan bahwa pemahaman saya terkait dengan harusnya kegiatan itu ada keterkaitan dengan agenda 3. Nah, agenda 3 ini dia punya gawean hanya ada pada WOG, pelayan dan manajemen. Sementara tahapan ada pada aneka. Aneka bukan nilai, tapi aneka adalah bagian dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan korupsi. Saya juga pengampu di sana, penguatannya ada. Ya, jadi saya belajar kalau kemarin itu saya hanya pegang nasionalisme, sekarang saya harus pegang semua. Kalau di agenda 1 saya pegang juga itu bagaimana punya wawasan, bagaimana bisa ada isu kontemporer, bagaimana bisa bela negara, bagaimana bisa punya aksi bela negara. Kalau di agenda 3 ya saya mesti harus kuasai lagi ini. Ini saya kasih dia punya penguatan terhadap Anda. Mengerti sudah? Jelas? Baik, siap Pak. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, kembali kasih. Siapa lagi? Pak, izin bertanya, boleh? Siapa? Silakan. Laura Anggra ini, Pak. Laura, silakan. Ya, Pak, untuk tahapannya ini, kira-kira apa ada minimal atau minimalnya begitu, Pak? Kayak tadi kegiatan kan minimal ada 3. Kalau untuk tahapannya, apa ada minimalnya, Pak? Tahapan itu sebatas dukungannya kepada kegiatan, ya. Kalau tahapan di situ cuma Anda bisa taruh 2 atau 3, harus jelas buktinya untuk mendukung kegiatan. Biasanya, nah ini biasanya lagi ya, biasanya ada yang menuliskan di situ kegiatannya, kegiatannya konsultasi, tapi tahapannya tidak mengikat atau tidak terukur. Ya, biar cuman mau pergi ke toko dia taruh tahapan. Mestinya tadi ke toko beli bahan. Itu dia taruh tahapan. Padahal tidak itu. Ya. Beli ya buktinya memang mungkin ada yang dia beli, dia foto dia yang dia beli itu, tapi tidak menggigit dia, tidak kuat. Ya. Seperti tadi yang saya kasih contoh itu buktinya beli semen ke toko jual beli semen apa segala macam, itu dia tulis dalam tahapan. Betul itu harus ada dalam tahapan, tapi tidak menggigit, tidak mengkuatkan dia punya bukti. Tapi kalau Anda langsung ada bahan, ada bukti, bukti apa? Ada bahan, ada bukti pembelian. Itu kan gitu. Kalau dia mesti harus jalan ke toko dulu, itu bukan tahapan, tapi itu tahapan juga, cuman tidak membantu tahap kegiatan. Ya. Jadi harus betul-betul membantu kegiatan, meski cuma 3, tapi dia akurat membantu kegiatan. Ya, jelas? Jelas, Pak. Sama satu lagi, Pak, kalau untuk konsultasi dengan mentor ini kan pastinya dilakukan beberapa kali ya, Pak ya? Ya. Hanya waktu awal saja. Itu apa nanti ditulis lagi kegiatan maksudnya di kegiatannya dituliskan lagi konsultasi dengan mentor atau bagaimana, Pak? Atau cukup satu saja yang waktu di kegiatan untuk pertama? Secara umum saya sampaikan begini, ya. Di kegiatan itu satu saja Anda tuliskan di situ konsultasi, nanti setelah pelaksanaan ada konsultasi mentor dibuatkan satu. Nanti lihat formatnya, ada formatnya itu di Kolabjar, ya. Format konsultasi mentor ada. Nanti kalau misalnya kau mau konsultasi lagi, tidak usah masuk ke kegiatan, tapi kamu tulis di situ konsultasi mentor tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, sesuai dengan perencanaan kinerja. Misalnya minggu pertama di situ kau rencanakan tanggal 7, kamu buat rencana pertemuan misalnya, sudah dimasukkan ke dalam kegiatan. Oke. Tapi tanggal 10 kamu sih harus ketemu lagi mentor karena ada konsultasi terkait dengan apa yang ingin dia diketahui. Tidak usah lagi ditulis di kegiatan karena sudah ada, tapi ada konsultasi ke mentor terkait dengan dia paraf bahwa kamu konsul ya terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Paham ini? Halo? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi ya, satu kali saja konsultasi ya. Baik, supaya Pak. kamu ada keterkaitan. Tinggal bagaimana kamu cara berkonsultasi dengan beliau. Ya, kamu konsultasi ke coach juga. Kalau misalnya kamu cuma bisa ketemu melalui WA, boleh.
di WA dibalas oleh coach, oh ini kau punya begini, kau screenshot itu yang dibalaskan oleh mentor atau coach, kau jadikan bukti bahwa saya konsultasi dengan coach tanggal sekian, jam sekian, diparaf oleh beliau bahwa benar dia konsul, itu bukti bahwa kau ada konsultasi. Ya, jelas? Baik, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Apa yang mau dikonsultasikan ditulis, ya? Iya, Pak. Iya, gitu baik, aja Pak. susah. Tidak ada yang susah. Yang lain lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa? Nama saya Mas Lanban nih, Pak. Iya, silakan. Ini mau saya tanyakan, Pak. Ya, misalnya dalam perjalanan kita sementara bikin rancangan aktualisasi, tiba-tiba mentor kita pindah dimutasi ke dinas lain gitu, Pak. Itu kira-kira gimana, Pak ya? Gampang. Tidak ada yang susah. Minta pendelegasian, buatkan surat bahwa yang bersangkutan sudah pindah. Cari orang yang pas dan pantas untuk bisa mendampingimu dalam pelaksanaan aktualisasimu. Ya. Oh ya, siap, Pak. Kan ada pendelegasian, tapi bikinkan surat supaya kuat. Misalnya begini, sesuai pertanyaan ya, saya jawab sesuai pertanyaan. Anda di evaluasi awal mentornya masih yang satu orang. Misalnya Said lah, atau saya lah ya. Oke, saya masih mendampingi Anda. Tetapi ketika Anda sudah berjalan sebulan, ya, Said dipindahkan oleh pimpinan, misalnya oleh bupati, pindahkan dia dari instansi A ke instansi B. Ya, kamu sebelum dia pindah, Pak, sebelum Bapak pindah, saya mohon maaf karena kemarin Bapak yang mendampingi saya ada buat surat untuk pendelegasian siapa kira-kira yang Anda pilih. Yang Anda pilih bukan dia yang pilih, ya. Kan di sana kalau dia pindah tidak mungkin yang baru, tapi ada kabid, ada sekretaris, gitu kan? Nah, oke, karena saya pindah, oke, saya tanda tangani pindah ke sekretaris atau pindah ke kepala bidang sebagai mentormu. Nah, itu yang kau konsultasi ke mentor. Ini yang kemarin dikasih oleh kepala kantor. Saya tinggal Bapak luruskan untuk bisa saya maju nanti di evaluasi akhir. Jelas? Jelas, Pak. Ya, itu sesuai pertanyaan ya. Saya jawab sesuai pertanyaan. Ya, terima kasih, Pak. Kembali kasih. Siapa lagi? Masih ada. Dimanfaatkan ini waktu. Aduh, 9. Sampai jam berapa kita? 9 berapa? Sampai 9.45, Pak. 9.45 masih ada waktu panjang. Silakan. Ya, jadi yang prinsip. Baik, Pak, terima kasih. Saya Syukur Andreas salah satu, Pak. Silakan, Syukur. Ya, Pak, terkait dengan isu yang saya ambil Pak, di sini saya mengambil isu belum optimalnya pengelolaan arsip surat keluar dan surat masuk. Adapun kegiatan yang saya ambil ini, Pak, ada 4. Mohon pencerahannya, Pak, apa sudah benar atau belum. Yang pertama, koordinasi dengan mentor terkait. Bukan koordinasi, konsultasi. Oh ya. Kalau koordinasi berarti mentormu ada beberapa. Berapa orang di sana pimpinan? 1. Ya, kalau cuma 1. Kalau koordinasi itu dengan teman-teman, dengan atasan yang lebih tinggi setingkat, 2 tingkat. Silakan. Oh iya, Pak. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi tentang pengarsipan surat keluar dan surat masuk. Yang ketiga, penerimaan surat masuk dan surat keluar. Dan yang keempat, pengarsipan surat. Mohon pencerahannya, Pak. Apa sudah benar kegiatannya atau bagaimana? Iya, itu kegiatan tinggal dicarikan tahapan yang pas dan pantas untuk mendukung kegiatanmu. Ya, jadi tadi dikonsultasi ke mentor sudah. Tinggal apa yang kau mau konsultasikan kepadanya itu yang kau angkat di dalam tahapan. Kan kau ada buat untuk di awal itu kan buat rencana untuk dilaporkan kepada pimpinan. Setelah konsultasi itu yang Anda mau buat untuk diaktualisasikan, itu yang kau kasih lihat ke dia, dia setujui secara lisan dan tulisan, itu buktinya, ya. Jelas? Ya. Maaf, Pak, kalau seandainya saya mengganti kegiatan saya ini dengan kata koordinasi, berarti untuk tahapan kegiatannya bukan hanya mentor, berarti Pak, bisa dengan pertemuan itu dengan berarti stakeholder. Ada kegiatan kedua. Itu berarti pada kegiatan kedua.
Ya, ada pada kegiatan kedua itu koordinasi. Ya, karena dia keterkaitannya memang ada pada WOG. Jadi yang pertama kegiatannya itu Anda mesti harus lapor. Sekarang begini, Anda jadi pemimpin, ya. Terus tiba-tiba ada orang anak buahmu buat sesuatu tanpa sepengetahuanmu. Kira-kira kamu tidak marah, Kak? Saya tanya. Marah, Pak. Ya, itu makanya di awal kegiatanmu kau konsultasikan apa yang mau dibuat supaya dia paham, dia setujui. Kalau kau masuk langsung kerja, orang-orang saja yang kau tanyai, dia nanti dilangkai, dia marah. Makanya kegiatan kedua koordinasi. Itu sesuai urut-urutan yang tertuang pada Kolabjar tentang WOG. WOG itu ada konsultasi, ada koordinasi, ada komunikasi, dan ada kolaborasi. Jelas? Oh iya Pak. Ya, untuk sementara gitu. Jelas Pak. Iya. Terima kasih sudah bertanya. Hal-hal yang semacam ini kadang-kadang kita kalau tidak ditanya kita bingung sendiri. Ya. Saya juga kadang-kadang mau kasih pelurusan, saya mungkin terlalu tinggi, saya minta kamu yang harus menjelaskan. Mungkin bisa jadi kalau kamu yang jelaskan, kalian sesama bisa ngerti. Karena saya sudah turun di paling level yang, ya saya kalau kamu baru prajabatan, saya turun levelnya. Jadi orang yang baru sejajar dengan kalian, baru selesai kemarin prajabatan. Supaya saya bisa menjelaskan. Kalau saya dengan posisi saya seperti ini, sebagai widya suara, aduh maunya saya, harus nggak bisa, ya. Jadi saya mesti harus sesuaikan itu supaya karena orang-orang kan berbeda karakter, berbeda isunya, berbeda tempat kerjanya, ya. Kalau saya ketemu orang kesehatan tidak mungkin begini, saya harus kasih contoh ke arah yang untuk bagaimana supaya bisa ibu hamil melahirkan dengan baik, kerjasamanya dengan biang. Saya jadi dokter lagi, ya. Terkaitannya. Kalau di instansi ini ya enaknya seperti ini, kita bisa belajar sambil belajar, belajar sambil belajar, ya. Jadi kita mengajar sambil belajar, supaya dapatkan info dari kalian juga. Jadi mengajar sambil belajar, belajar sambil ngajar. Oke, sama, beda-beda tipis, Betty. Oke, jelas apa sih, Andrea? Pak. Iya. Oke, sip. Apa lagi? Izin bertanya lagi, Pak Jane. Jane, silakan Jane. Pak, saya mau bertanya, kalau meminta persetujuan pimpinan, kalau saya kan kegiatan yang pertama itu konsultasi pada mentor. Konsultasi pada mentor itu saya sudah buatkan misalnya draft SOP. Ya. Yang terus outputnya persetujuan dari mentor. Berdasarkan dari persetujuan mentor ini berarti saya harus meminta persetujuan pada pimpinan. Mentormu bukan atasanmu, Kak. Mentor orang dibawa dari atasanmu. Iya. Ya, maksudnya atasan ini misalnya Pak Kaban, misalnya kepala badan. Kalau untuk SOP begitu, Pak, itu harus tanda tangan, harus persetujuan kepala badan kan, Pak? Iya. Jadi begini. Ya, saya sudah paham apa yang Anda mau inginkan. Misalnya mentormu kepala bidang, ya. Misalnya mentormu kepala bidang. Kamu laporkan ke kepala bidang, supaya kepala bidang nanti yang akan menyampaikan kepada atasan langsung kepala badan, surat yang akan disetujui untuk dilanjutkan rancangan aktualisasimu. Nah, itu yang kau jadikan bukti. Bahwa ketika konsultasi dengan mentor, dapat persetujuan dari atasan langsung, ya kan nanti mentor yang akan konsultasi lagi dengan, tapi Anda sudah berkonsultasi dengan mentor, di situ konsultasinya mentor, nanti mentor yang akan berkonsultasi kepada atasan ini yang dia mau buat, ya itu masuk di tahapan, tadi yang saya bilang di tahapan, ya konsultasimu itu yang akan dia kasih kepenguatan untuk bisa lanjut, berkelanjutan namanya, ya. Di dalam penulisan ada rencana tindak lanjut, sudah dapat satu, ya. Setelah itu Anda buat dalam waktu sebulan, tindak lanjutnya apa? Bukan cuma pada waktu saat prajabatan, tapi untuk dilakukan selama kamu bekerja di situ. Itu sudah namanya habituasi, pembiasaan. Jelas? Jelas, Pak, jelas. Makasih, Pak. Oke, ya, gitu ya. Jadi mentor itu konsultasikan, dikonsultasi nanti mentor yang akan melanjutkan pembicaraan itu atau
konsultasi itu kepada atasan. Nanti kamu turun dapat kata blece. Nah, kata blece namanya itu ya. Kata blece itu boleh kamu tuliskan, atur kata-katanya supaya di dalam tertuang berkelanjutan. Jadi dalam rangka pembuatan aktualisasi, rancangan aktualisasi pada saat ini yang dimana saya sebagai prajabatan meminta penguatan terhadap pimpinan, ya. Di dalam sini, dalam hal ini pimpinan menyetujui, ya, boleh dibuatkan surat seperti itu. Pihak pertama, pihak kedua sebagai pimpinan memberikan persetujuan terkait rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya. Itu aja susah. Ya, sudah lengkap ini. Lengkap saya sampaikan tanpa baca, tapi ya alhamdulillah sudah tertuang dia. Ya. Makasih Pak. Itu penguatan yang sangat akurat itu. Wow, tidak diragukan lagi. Dan bisa, begitu kamu punya aktualisasi tidak terpakai, ada surat persetujuan dari mentor, tolong dilihat. Mau dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak, nanti saya ajukan lagi kepada pimpinan lebih tinggi terkait dengan itu. Kepala badan kan ada kepala dinas. Kepala dinas kan ada bupati. Bupati ada wakil bupati. Sampaikan, Pak, kemarin kami sudah buat ini, tapi atas persetujuan kepala dinas, tapi tidak ada realisasi, mohon tindakan selanjutnya. Nanti ditindak. Itu dia punya ukuran-ukuran ke depan. Jelas? Apa lagi? Masih ada ini waktu, banyak waktu. Mana? Ya, Pak. Apa? Kenalkan, Pak, nama saya Iwayan Ekanata. Ya, silakan Iwayan. Jadi begini, Pak, dari isu yang saya angkat dari instansi saya itu belum optimalnya pengelolaan database nelayan perikanan tangkap di Kabupaten Morowali Utara. Terus untuk judul yang ingin saya masukkan yaitu penyederhanaan pengelolaan database nelayan perikanan tangkap di Kabupaten Morowali Utara melalui aplikasi Excel. Nah, untuk tahapan itu kegiatan judul, tapi halo. Ya, ya Pak, ya. Dengarkan dulu saya. Judul, bedakan judul dengan isu. Kamu harus bedakan isu dengan judul. Jadi di isu itu yang negatifnya belum belum optimalnya apa? Pengelolaan database nelayan. Ya, pengelolaan database. Yang lebih tahu ini Anda sebenarnya. Saya tinggal meluruskan ya. Iya, iya Pak. Judul itu beda dengan isu. Kalau isu yang kamu angkat tadi belum optimalnya, oke, sip. Itu yang negatif. Di nelayan tangkap di mana? Di Morowali. Oke. Iya, Pak. Ada isu itu, ada lokus dan ada fokus. Terus yang positifnya berarti Anda mau mengoptimalkan apa? Menyederhanakan, Pak, untuk database-nya. Oh, menyederhanakan database berarti. Tadi Iya, di isu pertama sebelum negatifnya menyederhanakan. Kalau di isu positifnya apa? Isu positifnya apa? Kamu yang tahu, saya cuma menyampaikan ini. Yang lebih tahu itu kalian, bukan saya. Tapi Anda mesti harus jelas penyampaiannya. Jadi kalau negatifnya belum, berarti di positifnya harus meningkatkan, bro. Ya? Ya, Pak. Itu. Ya. Kalau Anda di positifnya meningkatkan. Karena kalau Anda belum terus, bagaimana Anda mau meningkatkan itu situasi dan kondisi? Ya? Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, coba dia. Tidak usah patah semangat. Apa yang tadi Anda sudah sebutkan negatifnya. Oke, sekarang positifnya seperti apa? Kalau kurang, berarti Anda mesti harus meningkatkan. Kalau belum, berarti Anda mesti harus bisa juga meningkatkan. Kurang dengan belum itu sama. Beda-beda tipis. Kalau belum optimal lah ya, mengoptimalkanlah minimal ya. Ya, Pak. Kalau belum sempurna, ya disempurnakan. Ya itu. Coba. Kalau seperti tadi Pak, isu negatifnya kan belum optimalnya pengelolaan database ya, nelayan. Berarti dia punya positifnya mengoptimalkan kan? Siap, Pak. Ya gitu aja susah, ada apa susah ya? Ya, mengoptimalkan, karena kalau dia belum Anda angkat jadi gagasan,
itu berarti Anda kurang terus, tidak ada peningkatan di dalam pembuatan aktualisasinya. Ya, yang mau diinginkan itu adalah peningkatan dari apa yang mau kita kerjakan selanjutnya. Makanya ada rencana tindak lanjutnya. Jelas? Jelas, Pak. Ya, sekarang apa kegiatan pertamamu? Kalau kau sudah dengarkan teman-teman, silakan. Apa? Kalau untuk kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan atasan. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama menyampaikan rencana pembuatan desain form inputan database kepada atasan. Hasilnya disetujuinya outputnya apa? Ya, disetujuinya outputnya apa? Disetujuinya rencana pembuatan aplikasi oleh atasan. Terus tahapan yang kedua, mencatat masukan yang dikemukakan oleh atasan. Untuk outputnya, bukti tertulis persetujuan atasan. Notulen ya, notulen persetujuan. Notulen ya, jangan tertulis. Jadi notulen dia, seperti notulen ya. Harus ya, Pak. Lebih jelas lagi. Ya, oke. Yang ketiga apa tahapannya? Supaya biar jelas. Ada berapa? Satu kegiatan ada berapa tahapan? 2, Pak. Oh, cuma 2. Iya, Pak. Boleh ditambahkan begini. Kan itu surat persetujuan ditandatangani. Ya, ya Pak. Ya, ditandatangani. Jadi di situ pembuatan surat persetujuan untuk ditandatangani supaya hasilnya ada outputnya apa ya. Foto Anda mau menyerahkan surat persetujuan yang ditandatangani oleh mentor atau oleh atasan terkait dengan pembuatan itu alat tangkap tadi yang kau sampaikan di perikanan ya. Gitu. Berarti jadi 3. Berarti outputnya nanti dokumentasi ya Pak ya? Iya, dokumentasi terkait dengan penandatanganan aktualisasi apa persetujuan tadi. Oh iya Pak. Ada suratnya, ada dokumentasi penandatanganan, ya. Baru ya, itu Pak. Yang ketiga tadi apa tadi yang ketiga? Untuk konsultasi yang notulen itu hasilnya notulen. Iya. Boleh. Bukti ya. Notulen. Atau itu notulen dulu dia punya hasil, baru penandatanganan dibawa supaya jelas. Iya Pak. Sudah 3 untuk mendukung kegiatanmu, ya? Iya Pak. 1. Jadi minim berapa kegiatan yang direncanakan? 4 Pak. Iya 4 boleh supaya dia memenuhi kriteria penilaian di Kolabjar maupun penguji. Kalau cuma 3 tidak cukup. Jadi 4 minimal maksimal sebanyak yang kamu mampu dilakukan di sebulan, dalam waktu sebulan. Masih ada lagi yang mau ditanya? Kalau untuk penjelasannya Bapak sudah sangat jelas Pak. Cuma saya kan baru 1 yang saya kemukakan kepada Bapak. Tidak usah banyak-banyak, nanti dikonsultasikan lagi kepada coachmu apa yang pantas dan pas karena dia yang akan mendampingimu, bukan saya. Kalau saya yang jadi coach, saya akan bantu ya. Tapi saya di sini hanya sebagai pengampu materi agenda 3 untuk memberikan penguatan terhadap apa yang belum kalian pahami. Ya, itu. Jadi setelah kalian paham, terima kasih. Tapi kalau ada yang kurang, tolong ditanya karena waktuku masih ada. Ya, saya tidak mungkin langsung di waktu ini. Oke, kalau sudah paham semua saya stop. Tidak. Tapi saya tetap berbesar hati untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang belum kalian paham. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian sudah paham, ya sampaikan kepada teman bahwa ini bentuknya. Ini bentuknya pemahaman keterkaitan antara kegiatan dan agenda 3. Tuh, kedua. Yang ketiga yang paling lebih utama dan yang pertama, kamu mesti harus bisa membandingkan antara yang kamu buat dengan teman buat. Supaya tidak diambil mentah, tapi dimatangkan dulu. Oh, ini kalau dia punya contoh seperti itu, saya mesti harus buat seperti ini. Ya, supaya kamu bisa mengaplikasikan apa yang kamu tulis dengan kata-kata dan bisa dibuktikan dengan nyata dan jelas. Ya, karena yang tulis kalian bukan orang lain. Itu yang ketiga. Ya.
Dan selalu juga harus, yang keempat, selalu juga harus bisa berkonsultasi dengan teman, berkomunikasi. Ya, jangan diam karena di kalian yang 8 orang ini adalah satu rumpun, satu letting, satu angkatan. Ya, minimal ada komunikasi melalui WA, melalui Messenger, melalui FB, melalui Telegram dan sebagainya. Untuk saling sharing, mendapatkan sesuatu, ya itu keempat. Yang kelima, saya harus 5 karena supaya kepegang. Yang kelima ini pilihan. Kamu pilih mau jadi pegawai negeri, ya ini pilihan. Pilihan hanya ada 2. Apa itu pilihan? Coba kamu jelaskan ke saya. Saya mau tanya. Hanya ada 2 pilihan. Halo, ada? Coba saya bantu saya. Apa kira-kira pilihanmu? Bingung. Ada? Negeri. Apa pilihanmu? Kalau paham, bilang paham. Kalau tidak, bilang tidak, Pak. Kami masih bingung. Lebih baik jujur daripada mengaku, ya. Ya, lebih baik mau jujur. Fokus atau tidak? Ya. Hanya ada 2 pilihan. Apa? Fokus atau tidak? Apa? Bisa terjawab atau tidak? Sampaikan kalau tidak, supaya ada kejujuran di antara kalian. Sudah dapat tas belum? Tidak usah jual tas, ini saja. Yang 5 ini sudah kuat, karena kalian menghadapi yang lebih utama dan pertama. Apa? Pilihanmu ada tidak? Halo, masih kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Mau bilang kedengaran saja bisa. Saya tanya, ada pilihanmu, kamu diam. Saya bingung. Kalau kamu diam-diam itu emas. Tapi kalau kamu diam, saya cemas. Ya, kalau saya yang diam, pasti kalian yang cemas. Halo, ada? Tidak terpikir? Atau belum terpikir? Belum terpikir. Iya. Apa tadi yang keempat saya sampaikan? Coba boleh kamu ulang, fokus tidak? Apa yang keempat saya sampaikan tadi? Ada yang tahu, ada yang bisa mengulangi? Coba. Supaya yang kelima saya kasih. Yang pertama tadi apa? Saya lupa ini. Dia mengalir bagaikan air untuk disampaikan. Apa? Lupa, berarti tidak tercatat. Muka ulang rekaman, baru dengar. Aduh, berat. Yang kelima itu pilihan hanya ada 2, baik dan buruk. Ya, kalau kamu mau suka baik, ini sudah kebaikan yang disampaikan atau yang saya sampaikan. Ya, kalau mau buruk, silakan lakukan keburukan itu. Nanti kamu akan rasakan apa efeknya terhadapmu dan terhadap lingkungan kerja. Jelas? Jelas, Pak. 5 dia kepegang. Kepegang dia 5. Nanti tinggal kalian yang ulang sendiri. Saya sudah malas ulang kalau saya tanya kalian tidak respon. Tapi minimal penguatannya ini, ya. Masih ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan. Mira masih ada? Oh, Mitra Lorena, masih ada? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Dari pertanyaan teman-teman juga sudah memberikan arahan untuk saya, Pak. Oh, gitu. Iya. Kembali kasih kalau gitu. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Tapi yang minimal yang 5 tadi dipahami, toh? Terakhir yang 5 ada 2. Baik dan buruk. Iya. Baik buruknya ada pada kalian, bukan pada saya. Ya. Kalau kalian mau ingin baik, kalian akan dapatkan sesuatu yang indah. Tapi kalau kalian buruk, yang kalian inginkan, keburukan itu selalu ada di kita. Cuman tinggal kita yang harus bisa memperbaiki atau tidak. Ya. Hal yang kecil saja bisa jadi buruk, apalagi yang besar.
Tetapi ketika keburukan itu bisa kita tutupi dengan apa? Saling sharing. Tadi kan ada saling sharing antara sesama teman, sesama angkatan, sesama letting. Saling sharing lah, ya. Saya punya biasanya 3 hal lagi yang kamu mesti harus pegang. 3 hal yang pertama harus pede. Apa itu pede? Percaya diri. Percaya diri. Percaya diri itu perlu disimpan di dalam hati yang paling dalam, karena ketika kamu percaya diri, maka kamu tahu apa yang kamu akan lakukan. Jangan percaya dirinya begini, begitu lihat orang punya, aduh dia punya bagus, saya punya cuman biasa-biasa. Kamu so down lebih dulu itu. Langsung down lebih dulu begitu lihat orang punya, wow, padahal cuman casing, belum tahu isinya. Kan gitu. Belum tahu isinya apa, cuman pas dilihat, dia punya bagus, baru di penampilan di awal, wih keren, senyumnya mantap. Karena dia pakai warna merah, warna kuning, warna-warni, saya punya tidak apa-apanya. Tidak pede namanya itu Anda. Belum tentu apa yang kamu buat lebih sempurna daripada apa yang dia miliki, yang di dalamnya tidak tahu apa isinya. Ya, jadi harus lebih dulu pede, percaya diri, bro. Yang kedua, Anda mesti harus tenang. Ketenangan yang betul Anda hadapi. Caranya ketenangan ya saling konsultasi, saling koordinasi, saling berkomunikasi, saling kolaborasi. Ya. Kalau di WOG kan ada kolaborasinya. Kolaborasi itu kalau saya umpamakan ada pisang, ada ubi, ada santan, ada gula merah, ditaruh di satu belanga, dijadikan kolaborasi namanya. Ya. Saya bawa bercanda. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, kan kalian ada dari kesehatan, dari pendidikan, dari instansi. Itu kan namanya kolaborasi, ya. Coba kamu punya bikin rumah. Kita kolaborasi supaya kelompok 3. Kelompok berapa sih? Kelompok 3 ya? Kelompok 3, kelompok Pak. 3 angkatan 87 lebih keren daripada kelompok lain, dan situ kan ada kelompok-kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan beda penyampaiannya, bisa mendapatkan sesuatu yang indah. Ya, gitu. Ya. Itu yang kedua, tadi harus tenangkan pikiran. Yang ketiga, tidak usah terburu-buru, nanti kalian akan bawa ini di tempat evaluasi supaya tidak 5G. Tahu apa 5G? Oke, satu-satu dulu. Saya terlalu cepat untuk bisa menyampaikan sesuatu yang indah. Jadi 3 tadi apa? Percaya diri. Tenang dan tidak usah terburu-buru. Ya, harus ada ketenangan, tidak usah terburu-buru, bro. Yang ditunggu kalian, bukan kami. Kalau so ada mentor, so ada peserta, tinggal penguji dan coach, aman. Tapi biasanya begitu sudah ada mentor, kalang kabut. 5G, 5G, 5G. 5G yang pesertanya. Sehingga biar yang ditahu jadi lupa. Apa itu 5G? Kalian tahu 5G? Pernah dengar? Lupa. Pernah dengar, Pak. Tahu. Belum tahu, Pak. Ada tadi yang sebutkan gugup. Iya, G yang tapi sudah mulai ada dalam bayangan bahwa 5G itu diantaranya ada gugup, ya? Diantaranya ada gugup, kan? Jadi 5G itu gagap, gugup, gemetar, gelisah, galau. 5G. Ya memang karena sudah ini sehari sebelum evaluasi itu kita sudah gagap, gugup, gemetar, gelisah, galau. Padahal tidak ada apa-apanya. Makanya itu saya bilang ada tadi ketenangan. Tenangkan pikiranmu. Tidak usah terburu-buru. Pasti akan terselesaikan dengan tuntas kalau kamu nyaman dan tenang. Ya, percaya diri, tenangkan pikiran. Tidak usah terburu-buru karena kalian yang ditunggu. Tapi jangan juga terlalu loyo 5L. Apalagi sekarang ini kan letih lesu lelah, lobet lagi. Ya, 5L. Mohon maaf, saya selalu bercanda dengan situ belajar sambil bermain. Ya, belajar sambil bermain itu ternyata indah. Cepat masuk, tertuang di dalam pikiran dan hati.
Jadi makanya kalau mau inginkan sesuatu harus selalu sesuai dengan hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Kita salah. Ada yang bisa komentari? Kenapa hati ada di atas? Pikiran ada di bawah. Halo? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa komentari? Masih kedengaran suara saya? Kedengaran. Ada yang bisa kasih komentar kenapa hati ada di atas dan pikiran ada di bawah? Jadi tempatkan hati dan pikiran supaya kamu bisa percaya diri, tenangkan pikiran, tidak terburu-buru. Alasannya, kasih alasan ke saya kalau ada yang paham. Silakan. Karena ini penguatan. Siapa? Jade mau? Silakan Jade. Berpikir yang logis tapi pakai perasaan. Kalau merasakan tapi harus dengan logis. Dengan logika yang tinggi. Oh, boleh. Ada lagi? Apa? Lena mau? Lena, mana Lena? Iya, Kak. Ya. Ada komentar terkait dengan kenapa saya selalu menyebutkan tempatkan hatimu dan pikiran. Kasih kebalik. Ada komentar? Silakan. Kalau menurut saya, gunakan hati, biarpun kita gunakan pakai hati, tetap kita harus juga berpikir secara logis atau secara akal sehat. Sedangkan kalau untuk menggunakan hati, jangan juga terlalu terbawa perasaan, tapi tetap harus berpikir sehat atau kayak gimana begitu Pak, kurang lebih. Oke, terima kasih. Apalagi yang mau? Sebelum saya masuk ke yang intinya. Karena penguatan itu harus betul-betul jelas terkait dengan apa yang diinginkan oleh kalian dan yang ingin saya sampaikan untuk kesempurnaan dari apa yang mau diharapkan. Kenapa saya selalu menyampaikan tempatkan hatimu di atas, supaya ketika kalian menempatkan hatimu di atas, apa yang kamu mau ucapkan, apa yang kamu mau pikirkan itu, dia keluar bagaikan air yang mengalir, tidak terbata, tidak 5G, tidak gagap, gugup, gemetar, gelisah, galau, tapi dia terukur untuk bisa kita pahami bersama. Ya, kalau dia keluar dari hati yang ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab. Ya, tapi kalau yang kita pikirkan, yang kita sampaikan kepada orang-orang, biasanya dia itu terbata. Ya, karena takut jangan-jangan nanti dia tersinggung, jangan-jangan nanti dia tidak mengerti, jangan-jangan nanti dia menganggap saya ini tidak pantas untuk memberi. Ya, itu kalau yang dipikirkan. Tapi kalau yang dari hati yang disampaikan, dia pasti terukur dan punya makna yang luas, seluas mata memandang, sejauh telinga mendengar, sedekat apa hatimu dengan hati orang yang memberi ilmu. Ya, ilmu itu luas, tapi saya tidak banyak ilmuku. Ilmuku sedikit. Nah, kalau banyak ilmuku nanti tumpah dulu baru kalian dapatkan. Betul atau benar? Ya. Iya, secara logika ya. Iya, ketawa. Ya, ada yang enak didengar, pasti begitu. Masih ada? Silakan. Tapi jelas apa yang saya sampaikan tadi? Ya. Selalu harus pakai hati, karena hatimu adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang. Karena kalau pikiranmu pasti berbeda. Apa yang kamu pikirkan tidak sama dengan apa yang orang lain pikirkan. Apa yang saya pikirkan mungkin tidak sama dengan apa yang kalian pikirkan. Tetapi kalau kita bisa percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, maka kebenaran yang akan kalian dapatkan. Kalau saya sampaikan itu buruk, terus kalian menyangka bahwa itu adalah benar, kebenaran itu tidak akan kuat untuk bisa menempel di dalam keburukan itu tidak bisa akan menempel kuat di dalam kebenaran. Yakini bahwa kebenaran hanya ada padamu. Ya buat, karena yang lebih tahu Anda bukan saya.
Itu percaya diri namanya. Jadi jangan begitu lihat orang punya, nggak punya bagus, saya punya bagaimana saya mau bikin supaya lebih bagus. Jangan, tidak percaya diri namanya itu. Harus bisa langsung lebih tenang. Wah, mungkin langsung introspeksi diri aja. Mungkin cuma bagus di casing dia punya itu. Saya punya di PC lebih bagus daripada dia. Karena nanti yang saya tulis ini saya bisa jelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada orang yang membutuhkan. Kuatkan hatimu. Ya, itu sudah yang dimaksud dengan ketenangan. Tenang aja lah, bro. Semua pasti akan berlalu. Ya, ya, badai pasti berlalu. Kalau orang boleh bilang badai pasti berlalu. Nanti kamu hadapi. Ini saya lihat sudah banyak muka-muka gugup, muka-muka senyum, tapi di dalam bergejolak. Wih, tentara di kuning. Kamu senyum, kamu bisa, tapi saya membaca dengan irama penglihatan di gambar. Apalagi si siapa ini, Iwayan. Aduh, resah dan gelisah dia. Kalau Hobi Mesak bilang resah dan gelisah. Iya, karena jangan-jangan tadi, apalagi didengar si siapa Mitra punya lebih bagus daripada si Ingrid. Wah, bagus semua ini. Saya mau belajar sebenarnya. Itu sudah konsultasi dengan mereka. Komunikasi dua arah boleh. Pakai WA, pakai Messenger, pakai Telegram, pakai FB boleh. Ya, silakan. Itu bentuk dari WOG juga, WOG. Masih ada, silakan. Masih ada setengah jam lagi. Tapi jelas apa yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kembali kasih. Bayan masih ada? Cukup, Pak. Masukan Bapak sudah jelas sekali, saya terima, Pak. Oke, saya ulangi. Mana Syukur? Syukur. Masih ada? Syukur. Kamu mesti harus banyak lebih bersyukur lagi terkait dengan apa yang belum kamu pahami. Mana Syukur? Ya, Pak. Ya, bagaimana kesyukuranmu terkait dengan apa yang saya jelaskan? Ya, sedikit saja, Pak, terkait dengan ini kegiatanku, Pak. Mengenai yang banyaknya seperti apa? Silakan. Tentang di sini kan di kegiatanku ini akan saya bawakan sosialisasi, Pak. Seperti apa untuk sosialisasi? Isumu dulu. Belum optimalnya pengelolaan arsip surat keluar dan surat masuk, Pak. Iya, itu berarti belum menjadi di gagasan untuk yang dipositifkan, mengoptimalkan surat masuk dan surat keluar. Kan gitu toh? Dioptimalkan ya, Pak, dia. Ya, boleh. Terus apa yang mau ditanyakan? Mengenai kegiatan di sini, Pak, nantinya saya akan membawakan sosialisasi tentang pengarsipan surat keluar dan surat masuk, Pak. Itu tahapan. Oh, tahapan. Oh, bukan kegiatan itu, Pak, melaksanakan sosialisasi. Sudah, itu saya tanya, kau apa kegiatanmu? Kau jawab yang bukan saya inginkan. Coba, apa kegiatanmu? Melaksanakan, yang pertama kan, Pak, konsultasi dengan mentor. Itu kegiatan, sudah. Masuk. Ya. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi. Ya, itu koordinasi, bukan sosialisasi, koordinasi. Melaksanakan koordinasi, Pak, ya? Iya, koordinasi karena beberapa orang, beberapa pihak, beberapa bidang. Ada berapa bidang di instansimu? 5 bidang, Pak. Ya, itu koordinasi dengan bidang-bidang. Karena biasanya ketika kita ngangkat isu kita diangkat, ada isu lain yang belum bisa terangkat di bidang lain. Kalau dia belum diangkat, kita punya tidak bisa jalan. Ya, makanya itu namanya koordinasi. Ya, harus dikoordinasikan bagaimana kalau isu itu dulu yang diangkat supaya isu ini bisa jalan. Itu koordinasi namanya, makanya taruh di kegiatan supaya dia berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan instansi. Jelas? Ini karena mungkin tidak jalan satu gagasan tidak jalan sehingga gagasan lain tidak bisa berfungsi. Dari 5 bidang, ada 1 bidang yang menghambat kalau dia tidak diangkat untuk dicarikan solusi. Ya, sementara bidang lain sudah menjalan ini, berjalan itu, tapi terhambat di 1 bidang sana. Kalau tidak di sana dikerjakan,
dia di sini tidak bisa jalan. Nah, itu minta sama mentor atau minta sama atasan untuk dikelola supaya semua bidang bisa melakukan kinerja sesuai dengan yang dibutuhkan instansi tempat kerja. Oke, lanjut. Apa lagi? Kalau jauh saya sampaikan ini. Ya mungkin seperti itu saja Pak. Soalnya tadi saya bingungnya tentang sosialisasi itu antar sosialisasi dan koordinasi Pak. Ya, kalau bidang-bidang koordinasi, kalau sosialisasi hanya pada mereka-mereka yang membutuhkan apa yang mau disosialisasikan, harus ada materinya, ya. Iya Pak, kebetulan ini Pak, sampai saya bawakan sosialisasi, ini hanya untuk di bidang sekretariat Pak. Iya, itu berarti antar bidang saja koordinasi, bukan sosialisasi. Kalau sosialisasi keluar, internal, eksternal dia, ya. Sosialisasi harus ada bahan yang mau disosialisasikan, ada materinya, ya, yang mau disosialisasikan. Itu kalau mau disosialisasi yang kau sebutkan. Sementara kau cuma antar bidang, berarti koordinasi. Halo, paham? Iya Pak, paham Pak. Jadi dia harus diganti koordinasi ya. Yang kedua koordinasi. Supaya ada keterkaitannya dengan agenda WOG, agenda 3 WOG. Apalagi di situ untuk menyusun apa? Data ya. Apa data tadi? Database atau apa? Pengelolaan arsip surat keluar. Oh, arsip ya. Pengelolaan arsip berarti dia ada kerjasamanya dengan WOG, dengan manajemen. Karena ya, arsip ya. Iya Pak. Boleh sampaikan itu karena manajemen. Jadi koordinasi ada di WOG, manajemen ada di ASN atau apa manajemen ASN. Bisa? Enggak? Jadi dua-dua itu kena. Keterkaitan agenda 3 ada pada WOG dan manajemen ASN. Manajemen. Apa lagi? Muhammad Reza ada? Mana Muhammad Reza? Pak, tidak ada juga. Belum ada. Iya. Saya masih pikirnya Pak di tahapan kegiatannya ini. Mau saya bikin sekompleks mungkin biar lebih rinci Pak. Oh ya, itu yang diharapkan. Ya, terima kasih sudah paham dan mengerti. Nasta? Terima kasih. Mana Nasta? Ya, hadir Pak. Ya, ada yang mau ingin. Saya cukup jelas Pak. Tadi sudah Bapak arahkan, jadi sudah bisa saya mengerti. Oke, Ingrid? Iya Pak, sudah Pak, cukup jelas Pak. Kemarin juga sudah dijelaskan, saya jelaskan tahapan kegiatan, Bapak sudah menjelaskan. Dari penjelasan teman-teman juga tadi pertanyaan sudah dikeluarkan semua Pak. Oh, sudah dikeluarkan semua ya. Oke, makasih Ingrid. Berarti sudah paham. Siapa lagi? Laura? Ya Pak, sudah paham Pak. Tapi masih ada keraguan. Tidak Pak, sudah. Alhamdulillah sudah paham. Tidak ragu lagi terkait dengan apa tadi yang terakhir ditanyakan? Oh iya. Sudah saya jelaskan ya? Iya, Pak. Oke. Mitra? Siap, Pak. Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Teman-teman juga sudah mengarahkan tadi, Pak. Oh. Ya. Jadi luar biasa. Jadi saling sharinglah kalian ya, supaya bisa mendapatkan sesuatu yang indah. Ya Pak. Jane, mana Jane? Mungkin ini satu gimana? Pak. Aman? Masih iya mengkaji. Boleh. Tidak harus semua berkaitan. Job up berkaitan dengan pelayan dengan manajemen kan.
Kalau dari kegiatannya itu saya lihat saya punya kegiatan itu kayaknya tidak semua berkaitan dengan WOG. Di instansi mana? Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah hanya lingkup internal ya. Iya, bukan eksternal. Yang akan menjelaskan terkait dengan apa yang diinginkan oleh instansi lain. Ya kan gitu. Instansi lain nanti akan datang ke Bapeda untuk minta kejelasan terkait belanja barang kan gitu. Bapeda yang harus jelaskan. Bapenda, Pak. Bapenda. Bapenda, iya. Bukan Bapeda. Ya. Oke. Beda-beda. Oke. Berarti tidak masalah ya Pak, hanya menyapa. Tidak masalah. Oke, sip. Oke, makasih Pak. Kembali kasih. Nanti kau banyak konsultasi dengan coachmu ya. Kalau coachmu bilang harus ini, harus itu, kamu ikuti. Jangan tidak. Karena saya di sini, ketika kalian sudah paham, kemukakan apa yang kalian paham ini kepada orang-orang yang ingin kalian dapatkan kejelasan. Siap, Pak. Siap. Masih ada? Mohon izin bertanya, Pak. Silakan, sahabat. Perkenalkan nama saya Maslan. Yang mau saya tanyakan, Pak, di sini kan saya angkat isunya itu kurang disiplinnya PNS di lingkungan kerja pemerintah Morowali Utara. Terus untuk pelaksanaan itu implementasi penerapan SOP disiplin PNS di lingkungan kerja pemerintah Morowali Utara. Yang mau saya tanyakan, Pak, di sini kan saya ruang lingkupnya kan pemerintah Morowali Utara. Apa bisa nanti kalau misalnya saya ambil sampel untuk indikator keberhasilan disiplinnya itu bisa beberapa instansi aja Pak atau gimana? Boleh, sebatas mereka mau membantu. Tunggu dulu ya, ada. Bentar. Ya, halo, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran, Pak. Ada mobil yang masuk di got bannya, sehingga ada orang teriak-teriak di depan, sehingga saya keluar. Tadi, jadi bagaimana tadi? Saya kurang fokus tadi karena... Ini Pak, untuk isu yang saya ambil itu kurang disiplinnya pegawai negeri sipil di lingkungan kerja pemerintah Morowali Utara. Iya. Terus untuk implementasinya itu penerapan SOP disiplin terhadap PNS, ya pegawai di lingkungan kerja Morowali Utara gitu Pak. Terus untuk ini Pak, nanti kan untuk indikator keberhasilannya Pak, penerapan SOP disiplin ini berhasil atau tidak Pak, bisa saya ambil di beberapa instansi aja gitu Pak atau? Iya, cari Pak? instansi yang pegawainya tidak disiplin, ambil sampel di situ. Tetapi ketika kalian sudah dapatkan sampel, ya usahakan ada peningkatan kehadiran mereka, ada peningkatan disiplin mereka ketika itu ada di kepegawaian toh? Iya, saya di kepegawaian Pak. Iya, minimal ada sampel yang bisa kamu jadikan satu barang bukti bahwa di situ setelah adanya kamu evaluasi untuk bisa diangkat jadi aktualisasi, ada peningkatannya yang tadinya tidak disiplin bisa jadi disiplin ya. Boleh ya, boleh. Nanti tinggal konsultasi dengan mentor dan coach. Oke? Oke, siap Pak. Ya, konsultasi mentor dan coach supaya kamu bisa dapatkan apa yang diinginkan pimpinanmu di instansi kerja
dan apa yang bisa kamu tuangkan di dalam tulisan bisa kau sampaikan dengan kata-kata dan bisa dibuktikan dengan jelas. Itu ya, bahwa ada kemajuan dari pelaksanaan penulisan aktualisasimu pada masa habituasi selama sebulan. Ya, oke? Oh ya, oke, siap Pak. Apa lagi? Ya, Laura, mana Laura? Silakan Laura, ada? Ya Pak. Masih ada, Laura? Masih Pak. Aduh. Apa? Tidak usah malu-malu. Mau berbagi ini. Masih ada? Yang menangis dulu. Aduh, berat. Maaf Pak. Anu Pak, apa kontraksi Pak? Kontraksi. Iya. Apa karena saya terlalu banyak berbicara sehingga Anda kontraksi? Mudah-mudahan tidak ya. Santai aja lah. Saya memang muka agak seram, tapi hati selembut salju, kayak selembut sutra. Iya Pak. Apa lagi? Halo. Mitra, ada Mitra? Mana Mitra? Iya Pak. Masih ada? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, Jane, mana Jane? Jelas, ada? Pak. Jelas, oke. Saya selalu kontrol satu demi satu ini. Musdalifah? Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Untuk sekarang saya kan belum menghadap mentor. Pernah itu hari mentorku bilang ambil saja terkait prosedur pelayanan pajak. Ya, cuman untuk kedepannya saya masih mau mencari-cari lagi kegiatan apa selanjutnya selain konsultasi ke mentor, apa-apa tahapan-tahapannya. Dengan mendengar yang tadi disampaikan teman-teman juga. Seperti itu sih Pak untuk sekarang. Ya. Jadi penyesuaian ketika dapat info, ketika Anda mau cari informasi, ya harus bisa selalu dengan mentor. Karena mentor yang ingin memakai Anda, bukan coach, bukan kami sebagai pengampu materi. Ya, ya Pak. Jadi kenapa saya bilang mentor? Ya karena mentor yang akan pakai kalian. Makanya kalau perlu, kalian mesti harus dekati mentormu untuk bisa mendapatkan sebuah bantuan darinya. Itu yang pertama. Ketika dapat bantuan darinya, disimak, dicatat, dan dijadikan sesuatu hal yang penting. Karena ketika nanti di dalam evaluasi, itu mentor membantu kalau kamu tidak dapat menjawab terkait dengan apa yang ditanyakan penguji. Kenapa bikin begini? Kenapa jadi begini? Mentor yang akan diarahkan oleh coach untuk bisa menjawab untuk pelaksanaan kegiatanmu di tempat kerja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga lagi, kalau kamu musuhi sama mentor, kamu tidak akan dapat bantuan, justru malah dia yang banyak bertanya nanti di depan Anda ketika Anda ada duduk di dalam evaluasi. Ya, padahal dia tahu bahwa sudah disiapkan penguji dari BPSDM provinsi untuk menguji kalian. Tapi dia juga, kenapa bikin begini? Yang setahu saya mesti harus bikin begini yang tidak pantas untuk disampaikan di evaluasi. Semestinya kan di luar dia menyampaikan itu, bukan di dalam. Kalau itu yang disampaikan oleh mentor, maka kalian tidak dianggap tidak bisa berkonsultasi dengan mentor. Ya, jelas? Ini penguatan yang kedua terkait yang ditanyakan, yang disampaikan tadi oleh Ibu Musdalifah. Ya, saya terinspirasi untuk menyampaikan. Makanya kamu dekati mentor untuk bisa membantu. Kalau perlu, mentor dan coach kalian kasih pertemukan.
supaya seiring dan seirama mereka membantu Anda di dalam evaluasi rancangan aktualisasi. Jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi mentor itu mesti harus akur dengan Anda, akur dengan coach. Karena biasa maunya coach, maunya mentor lain. Perdebatan akan terjadi ketika penguji menginginkan peserta menyampaikan. Mohon maaf, Pak. Yo. Saya potong, Pak. Kenapa? Yang saya lihat di sini, Pak, Ibu Laura kesakitan, Pak. Ya. Dia kontraksi. Dia, 8 bulan dia punya kehamilan. Iya, kontraksi. Mungkin dia sudah bisa bilang diberi keringanan, Pak. Boleh, ya, silakan. Silakan dia baring dulu atau apa, silakan. Iya, daripada kita kesakitan. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan baring aja dulu, Bu. Tapi zoom-nya tidak usah dikasih mati supaya Ibu ditahu ada hadir. Cuman karena memang kontraksi tadi, silakan Ibu minggir dulu, istirahat dulu, baring sedikit ya. Silakan. Ya, semestinya kan dia sampaikan seperti itu. Terima kasih kalian sudah membantu. Itu bentuk dari bagaimana Anda bisa berkonsultasi, berkomunikasi yang baik terkait dengan apa penguatan yang saya telah berikan. Ya, itu. Jadi ini hal-hal yang sepele tapi dia mengandung sejuta makna. Ya, kenapa saya bilang mengandung sejuta makna? Ya, saling membantu dalam artian yang positif terhadap orang yang membutuhkan itu sangat dibutuhkan oleh kami dan kalian. Semua kami dan kalian itu semua keseluruhan ya. Jadi sampai di mana tadi saya sampai? Ada yang bisa bantu saya untuk bisa meluruskan supaya saya bisa lanjut dengan pembicaraan selanjutnya? Mentor dan coach, Pak, harus ya, mentor dan coach itu harus betul-betul akurat supaya ketika mereka nanti di evaluasi Anda, mereka tidak akan berdebat. Kasih tahu ke mentor, tidak usah terlalu banyak penyampaian ketika itu sudah disampaikan. Kalau dia banyak komentar kiri kanan apa segala macam terkait dengan apa yang Anda sudah sampaikan, seolah-olah dia yang mau diuji, susah. Jadi hanya penguatan saja untuk diberikan terkait dengan peserta sudah menyampaikan apa yang menjadi isu, apa yang menjadi aktualisasinya untuk dihabituasikan. Ya, itu. Jadi mentor, tapi mentor punya penjelasan lebih akurat dari apa yang kamu sampaikan. Supaya nanti, misalnya contoh begini, ketika diberi kesempatan, kalian sudah membacakan hasil aktualisasi, diberi kesempatan kepada mentor untuk memberikan penguatan terkait dengan apa yang sudah disajikan oleh peserta. Kalau saya terlalu cepat, tolong dibilangnya, saya agak sedikit panas, sudah panas kepala, sudah lancar itu bicara karena dari hati dia. Apa yang disampaikan mentor itu sebagai ya baik, terima kasih atas kesempatan saya memberikan penguatan terkait dengan apa yang direncanakan oleh saudari ini misalnya, ya. Perencanaan itu saya sangat mendukung. Dukungannya yang dibutuhkan di situ karena di dalam penulisan kalian ada sudah dukungan mentor, toh? Ada sudah dukungan baik lisan maupun tulisan, ya. Dia sampaikan saya sangat mendukung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Dan ini akan berkelanjutan, ya. Kenapa berkelanjutan? Karena di dalam penulisanmu nanti akan ada rencana tindak lanjut. Setelah ada rencana tindak lanjut, berkelanjutan aksi aktualisasimu. Itu. Sehingga mentor penyampaiannya itu sudah akurat dan itu nilaimu naik, langsung ratingnya naik. Ada bantuan dari mentor. Tidak perlu lagi dia menjelaskan kembali apa yang sudah Anda sampaikan. Supaya jelas terlihat bahwa dukungannya itu sudah disampaikan dengan lisan dan didukung dengan surat yang ditandatangani. Itu aja. Jadi tidak perlu lagi panjang lebar. Nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Anda terkait dengan apa yang Anda tidak bisa sanggup menyampaikan. Kan biasanya, ini kegiatanmu kok tidak ada. Misalnya begini ditanya. Kamu ditanya, apa keterkaitan antara kegiatanmu dengan mata pelatihan agenda 3? Apa yang kalian jawab? Maaf ini saya sedikit agak masuk ke
versi Anda, bukan versi saya. Saya bisa jadi penguji, ya bisa saya tanyakan itu. Apa yang Anda buat kegiatan, apa kegiatanmu yang ada keterkaitannya dengan agenda 3? Apa hubungan antara kegiatan dengan agenda 3-mu? Coba kasih komentar ke saya. Saya balik ke situ dulu. Ada? Siapa yang bisa? Mitra mau? Iya, siap Pak. Mencoba untuk menjawab Pak. Ya, silakan. Salah satu kegiatan tadi Pak, saya koordinasi bersama rekan staf pada bidang tugas. Itu termasuk di agenda 3 di WOG Pak. Ya, itu salah satu jawaban yang ringan, simpel, dan bisa diterima oleh penguji. Karena ada keterkaitan. Ya, boleh. Ya, yang lain. Yang lain masih ada? Kayak tadi siapa? Ibu hanya bisa memakai WOG. Itu bisa dijadikan sampel. Ya, saya kebetulan hanya berkutat di dalam lingkup instansi saya saja. Untuk kegiatan yang saya angkat hanya pada agenda 3 WOG yang saya pakai. Kenapa? Alasannya karena saya dalam pembuatan aktualisasi hanya berkonsultasi, berkoordinasi untuk dapatkan kolaborasi dari apa yang aktualisasi saya buat. Itu alasannya. Dan itu sudah bisa diterima. Apalagi kalau tahapannya mendukung kegiatan itu seluas-luasnya untuk bisa diberikan penjelasan. Ya, itu. Salah satu. Jadi kalau Anda mau ingin jawabkan, ya baik, saya punya keterkaitan dengan agenda 3 terkait dengan kegiatan, di mana kegiatan saya ada 4 sesuai kriteria penilaian yang harus dimasukkan ke dalam kolak jarak 4 minggu. Itu keterkaitannya agenda 1 apa? Agenda 3 apa? Itu ya. Agenda 1 kegiatan 1 misalnya tadi konsultasi, itu ada pada WOG. Yang kedua pembuatan database pada kegiatan 2, itu terkaitannya ada pada WOG dan manajemen. Kalau kegiatan 3-nya terkait dengan pelayanan publik, keterkaitan dengan agenda 3 ada pelayanan publik, ya. Bisa diterima ini kira-kira? Bisa Pak. Bisa Pak. Waktu tinggal berapa menit? 5 menit Pak. 5 menit. Iya, 5 menit ini saya manfaatkan untuk kapan lagi kita bisa ketemu? Selain hari ini, hari Jumat? Hari Senin, Pak. Oh, Senin lagi ya. Senin 27 September ya. Oh, angkatan 27 juga hari Senin. Jam berapa itu? Jam 13 sampai jam 14. Oh, 89 jam 10 ya. Jam 10 sampai jam 11.30. Iya. Jam 10 sampai jam 12.15, Pak. Untuk hari Senin. Iya. Ya, hari Senin jam 10 sampai. Pusing seperti tabrakan lagi. Tabrakan jadwal. Agendanya berbeda lagi. Agenda 2. Masih ada di 5 menit ini? Oke, terima kasih. Tapi apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih. Masih ada yang mau disampaikan terkait dengan 5 menit terakhir ini? Saya nanti kalau... Mohon izin, Pak. Diizinkan. Ya, naskah, Pak. Pak, mau bertanya. Kemarin kan Bapak pesan mau dikirimkan video Zoom yang record yang kemarin.
itu saya kirimkan ke nomor Telegram yang mana, Pak ya? Yang 9408. Baik, siap, Pak. Sebutkan nama kelompok angkatan, karena berbeda angkatan, berbeda ya. 87 kelompok 3. Siap, terima kasih Pak. Kembali kasih naskah. Masih ada? Oke, nanti tidak ada sama sekali ya. Sudah adem ayem ini saya dengar. Tapi jelas. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan di hati dan pikiran kalian. Tolong saya dimaafkan, ya. Boleh dimaafkan saya. Baik Pak. Maaf Pak. Maaf Pak. Yang kedua, kalau ada kata yang salah menurut kalian, jangan Anda simpan di dalam hati, karena hatimu tidak berlaci. Kalau ada kata yang benar, silakan Anda simpan di dalam laci ketika Anda mau ingin menikmati, ya tinggal Anda buka laci untuk bisa Anda baca, Anda dapatkan apa yang saya berikan. Ya, kalau itu pas dan pantas. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang saya kemukakan bisa menjadi bahan bagimu dan bermanfaat buatmu. Ya, semoga bermanfaat buatmu. Karena kemanfaatan apa yang diberikan itu kadang ada pembenaran dan ada salah. Kalau salah saya sudah minta maaf, dan kalau benar silakan dibawa pulang, silakan disimpan baik-baik. Ya, itu dari saya untuk sementara. Terima kasih. Saya sekali lagi mungkin mulai karena mau masuk di sebelah lagi, saya ini sudah menanti. Padahal ini mau Jumatan, cuman karena di jadwal saya lihat jam 10, jam 9.45 sampai jam 11.30. Ya, jadi saya mohon pamit untuk selanjutnya. Nanti tolong disampaikan ke host atau bagaimana? Atau saya tunggu aja, saya tunggu nanti di room besar supaya ada pelaporan. Siapa yang mau melapor terakhir? Siapa yang bisa mampu untuk pelaporan terakhir? Coba saya mau dengar. Baik, syukur Pak. Syukur atau siapa? Oke, silakan syukur. Untuk peserta, duduk siap. Gerak. Penerimaan materi telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima. Laksanakan. Mengakhiri kegiatan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahatkan deh. Untuk peserta, duduk istirahat. Gerak. Terima kasih. Seperti itu nanti kalau di room besar diminta, Anda sudah siap. Harus belajar untuk tahu bagaimana melapor di awal dan melapor di akhir. Ya, bedanya di awal itu ada lapor, di akhir penerimaan materi telah dilaksanakan laporan. Ya, selesai. Laporan selesai. Jadi untuk berdoa di awal mengawali kegiatan, di akhir mengakhiri kegiatan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan, tidak usah terlalu panjang-panjang. Ya, biasa Jo. Kalau Islam dia akan berdoa menurut ajaran Islam, kalau Kristen dia akan berdoa menurut ajaran Kristen. Tinggal Anda yang sebagai pelapor
harus berikan kesempatan itu. Jangan begitu berdoa mulai, doa selesai. Sama dengan mari kita berdoa menurut kecepatan masing-masing. Wow. Ya. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan lah. Minimal Anda yang Muslim berdoa, Anda kasih selesai Al-Fatihah. Kalau yang non-Muslim, dia minta sesuai dengan apa yang menjadi doanya. Dan biasanya itu, kalau non-Muslim kan mesti harus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada kami yang sedang mengikuti perjalanan. Itu doanya mereka. Saya pernah pendidikan sama-sama non dikasih duduk sama-sama sampai kiri kanan. Jadi yang dia doakan ketika dia minta kesehatan, kekuatan. Tuh. Kalau kami kan baca minimal baca Al-Fatihah, sudah selesai tuntas. Ya, oke. Kita tinggal menunggu detik-detiknya ini kembali ke host, ke room besar. Ya, saya tunggu dulu sedikit supaya saya bisa saling tatap dengan kalian. Apalagi saya lihat ini muka-muka senyum semua, alhamdulillah. Jadi pertemuan berikut di hari Senin membahas tentang apa? Masih ada pertemuan kita kan? Masih ada, Pak. Iya, nanti kalau ada yang kurang lagi terkait dengan apa yang mau ingin kalian ketahui, nanti tinggal kita giring lagi ya. Ya, ya Pak. Ya, Pak. Arahnya cuma seperti ini. Kadang-kadang ada yang dilupakan untuk ditanyakan, ya dilupa lagi. Aduh. Tanya, nanti di hari Senin dikumpulkan, Pak, saya sudah buat begini, tapi saya ragu ketika saya konsultasi dengan mentor, mentornya bilang begini. Harus ikuti kata mentor, jangan ikuti kata saya. Karena yang mau pakai mentor bukan saya. Saya hanya berikan penguatan. Boleh, nanti kita saling sharing di hari Senin itu, ya. Namanya saling sharing atau saling curhat, boleh. Terkait dengan keterkaitan agenda 3. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Harus punya, semua Pak, mesti bisa. harus punya gagasan, punya ide, punya penyampaian. Supaya kalian bisa dapat nilai. Ya, 87 bisa dapat nilai bagus. Kalau dari saya lihat ini karena aktif, ya. Itu sengaja saya selalu setiap orang saya panggil satu-satu dalam artian mengecek sejauh mana apa yang dia pahami itu. Biasanya kalau tidak dipanggil, tidak dijustifikasi, dia diam terus. Ya, seperti siapa Muhammad ini satu kali, Iwayan satu kali terkait dengan apa yang Anda miliki supaya kami tahu dan kami paham, kami bisa kasih penguatan. Ya, jelas? Jelas. Pak. Ini mungkin host tadi karena kan dia terlambat masuk sedikit, dia setting jamnya kasih lebih sesuai dengan masuknya dia tadi, sehingga kita sudah waktunya masih lebih 5 menit, kan gitu tak? Mestinya kan sudah berakhir karena sudah mau siap di kelompok lain. Jadi tolong sampaikan kepada host, Pak Said sudah keluar karena masuk di room sebelah bilang, ya? Boleh? Iya, Boleh, Pak. Iya, Pak. Konsultasinya ke kalian, ya. Oke, saya pamit Pak. dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Ayo keluar. Boleh keluar, toh? Halo, guys. Boleh keluar. Tidak ada tugas besok, Pak. Terima kasih, Tugas. Yang saya cek di Tugas cuma, Pak. tidak ada. Terima kasih. Ada tugas hari ini.